selamat bergabung bersama kami di channel Balai Farm, tempat berbagi ilmu dan pengalaman bertani. Pada dasarnya, pasti semua petani itu menginginkan hasil panennya itu melimpah, tanamannya tumbuh subur, jauh dari gangguan hama dan segala macam penyakit lainnya. Perlu kita ketahui bahwa ada dua faktor penyebab atau yang mempengaruhi hasil pertanian. Yang pertama yaitu adalah faktor biotik, yang kedua adalah faktor abiotik. Faktor biotik adalah gangguan dari makhluk hidup seperti serangga, kutu, dan semacamnya. Sementara faktor abiotik yaitu adalah faktor lingkungan, mulai dari tanah, air, dan udara. Jadi abiotik adalah sesuatu yang tidak bernyawa atau yang tidak kelihatan hidup dan bergerak. Banyak hal yang harus kita pelajari untuk menjadi seorang petani, mulai dari pemilihan bibit, pengolahan lahan, pemupukan, dan cara pengendalian hama. Maka lewat channel ini saya ingin membagikan semua yang saya ketahui tentang bagaimana meningkatkan hasil produksi dalam dunia pertanian, mulai dari pemilihan bibit, pengendalian hama, dan pengolahan lahan. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Barangkali ada ilmu yang bisa kalian pelajari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas faktor biotik yang dapat merusak tanaman. Pada dasarnya banyak faktor biotik ini, cuma saya akan fokus pada satu hama saja dulu. Yang lain akan saya bahas pada video-video yang akan datang atau video-video selanjutnya. Hama yang akan saya bahas adalah kutu putih. Dikatakan kutu putih karena hama ini melindungi tubuhnya atau tubuhnya itu dilapisi lilin berwarna putih. Ada banyak spesies kutu putih yang tersebar di seluruh dunia, dan sebagian itu hidup di daerah yang beriklim panas dan sebagian kecil itu di iklim tropis. Hama ini dapat tumbuh kembang secara optimal, yaitu ketika dia ada di suhu sekitar 28 derajat Celcius. Artinya di musim kemarau hama ini mudah kita jumpai dan mudah tersebar. Sementara di musim hujan hama kutu putih ini itu jarang ditemui. Siklus hidup kutu ini tidak berlangsung terlalu lama, sekitar 21 hari, dan indigo betina itu mampu menghasilkan 500 telur yang ia kumpulkan dalam satu tempat. Hewan ini merusak dengan cara menghisap cairan yang ada pada daun. Dia menghabiskan semua nutrisi pada daun. Jika nutrisi sudah habis, maka daun akan keriting, tanaman menjadi kerdil, dan kemudian gagal panen atau rusak. Jadi hama ini benar-benar sangat berbahaya jika tidak diatasi dengan tepat. Hama ini merupakan hama yang memiliki inang yang cakupannya cukup luas. Bahkan dia menyerang beberapa jenis tanaman, mulai dari tanaman sayur-sayuran, cabai, tomat, terong, singkong, bahkan buah-buahan juga banyak diserang oleh hama kutu ini. Dan ketika terserang hama ini, maka tanaman akan menjadi kerdil, tidak tumbuh subur, dan jika cabai kalau tidak diatasi dia akan menjadi mati atau bisa dikatakan gagal panen kalau tidak segera diatasi. Semua tanaman bisa ia serang, mulai dari daun bahkan buah. Biasanya dia menempel juga di batang-batang muda. Jadi hampir semua organ tanaman itu bisa ia serang. Nah, jika kalian menemukan hama ini ada di tanaman kalian, maka banyak cara yang bisa kalian lakukan dan hal-hal yang bisa kalian atasi biar nanti hama ini tidak dapat merusak tanaman kalian. Pada dasarnya hama ini tidak terlalu berbahaya ketika sedikit. Cuma ketika populasinya semakin banyak dibiarkan, maka nanti akan merusak tanaman kita. Maka bagaimana cara mengatasinya? Maka lakukanlah pencegahan sejak dini. Karena hama ini bisa berkembang biak itu dengan berbagai cara, atau bisa menyebar itu dengan berbagai cara. Ada yang bisa karena diterbangkan oleh angin sehingga dia menempel pada tanaman yang lain, atau dibawa semut. Jadi indukan besarnya itu bisa dibawa semut atau serangga lainnya yang dipindahkan ke tanaman yang lain, sehingga di situ nanti akan menyebar lebih luas lagi. Maka solusi yang bisa kalian lakukan dalam pencegahan populasi hama ini, yang pertama adalah dengan menyemprotkan air. Kalian bisa melakukan proses penyemprotan dengan lembut kepada tanaman yang terinfeksi hama kutu putih. Ketika kalian menyemprotkan, maka nanti hama kutu putih itu akan gugur dengan sendirinya atau
dia akan jatuh. Jadi dibersihkan dengan semprotan air yang sangat lembut saja. Jangan sampai terlalu kencang biar nanti tanamannya tidak rusak karena semprotan air yang terlalu kencang. Hal yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah menyemprotnya dengan sabun cuci piring. Nah, biasanya saya menggunakan piring kayak jenis Mama Lemon atau Sunlight gitu. Jadi saya biasanya memakai dalam satu tangki 16 liter itu sekitar 1 sampai 3 sendok saja, disemprotkan pada tanaman yang terjangkit atau terkena hama kutu putih. Nah, cairan sabun ini dia dapat melepas lapisan lilin yang melindungi hama kutu putih sehingga dia mudah dehidrasi dan nanti populasinya akan berkurang dan tidak berkembang biak. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan atau melakukan proses penyemprotan dengan menggunakan insektisida nabati. Banyak referensi dalam membuat insektisida nabati ini, dan insya Allah di lain kesempatan saya juga akan membagikan bagaimana cara membuat insektisida nabati. Nah, keunggulan menggunakan insektisida nabati, yang pertama, insektisida nabati itu tidak membunuh kutu putih, tapi dia mengusir, mengurangi populasinya. Jika di daerah itu ada sesuatu yang tidak disukai oleh hama putih, maka dia akan otomatis berpindah atau populasinya akan berkurang atau tidak berkembang biak lagi. Yang kedua, keuntungannya insektisida nabati itu tidak merusak tanaman. Tanaman kita malah akan menjadi lebih kebal dari serangan hama lainnya. Jadi insektisida nabati selain mengusir hama kutu putih, dia juga menjadi penambah imun terhadap tanaman kita. Yang keempat, kalian bisa menggunakan bawang putih, larutan bawang putih. Caranya, ambil beberapa siung bawang putih, kalian tumbuk halus, terus kasih air, didiamkan sekitar beberapa jam sampai 3 jam, 1 sampai 3 jam. Kemudian nanti kalian ambil beberapa mili, kalian campur dengan air, kemudian semprotkan secara merata di daerah-daerah yang sekiranya menjadi tempat sarang kutu putih. Dan yang terakhir yaitu adalah menggunakan insektisida kimia. Jika populasi kutu putih sudah banyak dan segala macam penanganan kalian tidak bisa menaklukkan hama kutu putih, maka kalian bisa memakai insektisida kimia. Namun dalam penggunaan insektisida kimia ini kalian harus lebih hati-hati, baca aturan pakainya, jangan sampai nanti terlalu banyak penggunaannya malah merusak tanaman. Jadi harus ikut petunjuk bagaimana penggunaan yang tepat. Jika hama kutu putih ini tidak mempan dengan satu insektisida, maka kalian bisa mencampur dengan menggunakan 2 insektisida. Pencampuran ini harus benar-benar hati-hati karena nanti takut dosisnya itu berlebihan. Jadi kalian bisa uji coba dengan takaran yang sesuai yang ada di petunjuk pemakaian. Proses penyemprotan bisa kalian lakukan dalam jangka 5 sampai 7 hari sekali aja. Jadi proses pencampuran itu kalian harus benar-benar hati-hati, jangan terlalu banyak, takut nanti tanamannya menjadi overdosis karena kebanyakan insektisida. Oke, demikian yang bisa saya informasikan buat kawan-kawan semua. Semoga cara mengatasi kutu putih ini menjadi tambahan ilmu. Semoga tanamannya yang terserang kutu putih menjadi segera teratasi dan hasil panennya melimpah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.